Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah suara saya bisa terdengar, teman-teman? Sebentar ya. Bisa, Kak. Oke, aman. Suaranya kecil? Suara kecil? Oke, sebentar ya. Aman-aman. Sekarang besar. Oke, teman-teman. Jadi, pada siang hari ini kita akan bahas tentang ini ya, teman-teman. Udah. TIU apa namanya? Lanjutan kemarin. TIU lanjutan kemarin tentang aritmatika sosial ya, teman-teman. Aritmatika sosial kemarin kita sudah bahas tentang apa aja nih. Ada keuntungan, terus ada apa lagi? Ada rugi, ada diskon, apa lagi? Diskon, rugi, keuntungan, diskon double, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, di materi aritmatika sosial juga ada namanya bruto, neto, dan juga tara. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu ya, bruto itu apa sih, neto itu apa sih, tara itu apa sih, gitu ya. Oke, sebelum kita memulai sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebentar ya teman-teman. Mana ini? Apakah coretan saya sudah terlihat? Belum ya? Belum terlihat teman-teman? Apakah sudah? Sudah? Belum? Oke, sebentar. Ini saya tester dulu nih tablet. Oke, bisa ya? Ada nggak? Belum? Ada? Oke, ada ya. Oke, teman-teman. Oh iya, sebelum saya memulai, apa namanya? Semalam itu dari kemarin malam semalam itu ada beberapa teman-teman mungkin di yang teman-teman bimbel prediksi ya. Itu ada yang japri saya itu apa namanya menanyakan tentang apa bimbel prediksi batch 2 ya. Jadi teman-teman ada yang nanya Kak Santi ikut nggak gitu. Saya ikut ya teman-teman. Jadi untuk bimbel prediksi batch 2 itu saya ikut. Terus bagi yang japri saya yang masih belum terbaca sampai saat ini, saya mohon maaf ya teman-teman. Karena yang japri itu kan banyak, terus juga ini grupnya banyak, jadinya saya kadang apa namanya belum sempat balas, jadi saya mohon maaf ya. Tapi semalam itu ada beberapa yang japri saya, itu dia apa nanyain ikut batch 2 enggak. Kalau saya ikut ya, saya pribadi ikut karena apa? Karena di batch 2 itu kan ada Kak Vira. Saya cuman ini aja sih ingin apa namanya lebih mantap lagi di TIU, makanya saya ikut. Terus kemarin juga ada yang nanya, Kak Santi ada kode referral enggak? Saya tuh nggak ngerti maksudnya kode referral itu apa ya? Yang untuk potongan ya? Oh, pas saya lihat di grup ternyata kayak Kavanka itu ya, Kavanka udah share luar biasa itu Fankacun gitu. Kalau pakai kode itu potongan 25.000. Terus saya bilang, emang kode referral itu bisa dibuat? Iya bisa Kak. Ya udah, terus karena banyaknya yang nanya, akhirnya ya udah saya coba buat. Terus saya juga lihat di grup itu untuk Kavanka itu kode referralnya nanti akan disedekahkan. Nah, karena saya juga terinspirasi dari Kavanka, jadi silakan ya teman-teman kalau yang mau, ntar boleh masuk batch 2. Iya, bayar lagi Kak. Jadi karena banyak teman-teman yang nanya, Kak Santi share kode referral, saya juga awalnya nggak ngerti apa sih maksudnya kode referral. Oh ternyata bisa dibuat gitu ya teman-teman, dibuat kode referral itu biar teman-teman kalau mau ikut batch 2 itu dapat potongan. Sedih karena nggak bisa ikut. Semangat Kak Tina. Oke, jadi biar teman-teman yang mungkin japrinya belum terbaca sama saya karena saya belum sempat buka Telegram yang chatnya itu banyak banget ya teman-teman, apalagi di grup itu kan saya juga belum sempat baca, jadi saya sharing di sini aja ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau apa yang ikut bagi yang mau ikut batch 2 boleh gunakan kode referral saya SYA Santi nanti untuk sebagian dananya nanti akan saya sedekahkan ya. Jadi saya terinspirasi tuh dari Kavanka.
Jangan Santi Chun dong. Ya enggak ya, saya pakainya sih ya Santi. Ini saya juga dadakan loh, tiba-tiba ada yang japri referral. Apa sih referral? Maksudnya gimana? Ternyata itu tuh bisa dibuat ya. Oh, saya nggak ngerti. Makanya ya udah, karena banyak yang japri dan juga belum banyak juga yang saya balas, makanya saya umumkan di sini aja ya. Saya inginnya bimbelnya privat. Oke. Bimbelnya privat ya ke iPhone. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ikut batch 2 bisa gunakan kode referral nih ya. Saat ini dadakan banget dibuat ya. Emangnya iya, katanya Kavanke tuh saya lihat di Telegram, katanya kodenya kalau dia dapat dari referral itu akan disedekahkan. Makanya berarti teman-teman nih mendorong saya juga ya untuk bisa melakukan sedekah gitu ya. Biar Biar kita juga bisa berkah ya teman-teman. Jadi nanti saya kalau yang teman-teman pakai kode referral saya, nanti sebagian dananya akan saya gunakan untuk sedekah ya. Mudah-mudahan berkah. Batch 2 apa, Kak? Batch 2 ini ya, Kak, bimbel prediksi. Bimbel prediksi batch 2 tuh kalau nggak salah yang udah ikut tuh bayarnya 190, tapi dikurang 25, dikurang kode referral itu jadi 100 ribuan kalau nggak salah. Bimbel privat ke Cibino. Boleh, Kak Adi. Oke, gitu ya, teman-teman. Kita langsung aja ya ke materi hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bruto, neto, dan tara. Ada yang tahu nggak bruto itu apa? Ayo, bruto itu apa sih? Yang tahu nggak bruto itu apa? Berat kotor. Oke, berat kotor ya. Mantap. Kalau saya analogikan ya teman-teman, ke dalam bungkus, misalnya ada bungkus ya, bungkus sesuatu lah. Ini ceritanya apa ya? Ciki misalnya. Ciki jet set. Nah, misalnya ada Ciki nih. Kalau kan satu bungkus Ciki, yang mana yang namanya bruto itu yang mana? Ada satu bungkus Ciki, kalau bruto tuh apa gitu? Keseluruhan, mantap. Ya, betul ya. Jadi bruto itu adalah berat kotor. Maksudnya berat kotor ini adalah keseluruhan dari satu bungkus Ciki, ini kita namakan dengan bruto. Ya. Jadi, satu bungkus Ciki ini kita namakan bruto. Nah, terus, kalau suara-suara ya, teman-teman. Saya mute all ya. Bentar, udah nggak ada ya suaranya ya. Berat bungkus ditambah berat isi, betul. Jadi Ciki itu kalau misalnya dalam satu bungkus ini kita sebut dia karena dia satu kesatuan itu kita sebut namanya bruto. Kalau neto itu adalah apa teman-teman? Nah ini saya tulis ya, berat kotor. Ini berat bersih. Nah, kalau neto itu berat bersih, maksudnya kan ini ada Ciki itu kan terdiri dari bungkus sama isi ya. Nah, kalau misalnya neto itu tuh berarti karena dia berat bersih, berarti itu isinya. Jadi kalau neto itu si Cikinya itu sendiri, Cikinya misalnya bulat-bulat gini ya, Ciki bal Ciki jet set. Nah, ini tuh netonya. Neto itu adalah berat bersih atau berat si Cikinya gitu. Ya. Nah, itu kita disebutnya neto. Nah, kalau tara ini apa teman-teman? Tara itu bungkusnya. Nah, kalau dalam Ciki kayak gini, berarti yang bungkusnya sendiri, bungkus ya. Nih Ciki. Ini plastiknya atau bungkusnya itu kita sebut dengan neto. Sebentar, kok ini kayak nggak enak ini ya pennya. Ya teman-teman. Nah gitu ya, jadi sudah terlihatlah analoginya. Jadi kalau bruto itu merupakan kesatuan dari neto dan tara. Sedangkan kalau neto itu hanya berat bersihnya, kalau tara itu bungkusnya. Ingat aja, tara bungkus, neto isi, bruto secara keseluruhan. Gitu ya teman-teman. Isinya Ciki berat isi ya, betul, mantap. Oke, untuk bruto, neto, dan tara, apakah sudah ada gambaran nih, teman-teman? Jelas.
Sebentar, saya lihat chat ya. Jelas, oke, jelas ya. Oke, sudah. Kita langsung ke rumus dasarnya. Nah, jadi karena bruto itu merupakan satu kesatuan ya antara neto dan tara. Jadi rumusnya juga bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Ya, kalau neto, karena neto itu kan isi bersihnya, berarti rumusnya isi keseluruhan dikurang bungkusnya, ya. Kalau tara, apa rumusnya? Isi keseluruhan dikurangi berat bersihnya. Oke, jadi nanti akan kelihatan tuh bungkusnya beratnya berapa, berat isinya berapa, terus berat keseluruhannya berapa. Kayak gitu. Nah, yang rumus sebelah kanan ini adalah cara untuk menentukan misalnya yang diketahui di soal itu dalam bentuk persen. Nah, makanya bisa pakai cara rumus yang ini. Bruto sama dengan neto kali 100% dibagi 100% kurang persentara. Lalu neto sama dengan bruto kali 100% kurang persentara dibagi 100%. Lalu ada persentara sama dengan bruto kurang neto dibagi bruto dikali 100%. Selain itu, ada juga nih rumus tara itu sama dengan, kalau misalnya nih ada, misalnya nih, saya ini deh, biar yang ini ya. Jadi tara itu sama dengan persen tara dikali bruto. Nanti kita akan aplikasikan ya, ini maksudnya gimana. Nah, terus kalau neto itu bruto dikurang persen tara dikali bruto. Oke, biar teman-teman semakin yakin dan semakin paham. Kita ke contoh soal nomor 1 dulu ya, terkait rumus-rumus ini. Misal nih ada ada brutonya kuaci misalnya, bruto kuaci, satu bungkus kuaci itu brutonya itu 20 gram. Ya. Terus habis itu taranya itu misal 2 gram. Nah, ini kalau kayak gini netonya berapa, teman-teman? Brutonya 20 gram, taranya 2 gram, berarti netonya berapa? Coba dijawab dulu ya, teman-teman. 18, mantap. Benar ya? Kan rumus dari neto itu apa? Neto sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Brutonya 20, taranya 2 gram. Jadi sama dengan 18 gram. Ini ya, jadi neto itu bruto kurang tara, 20 kurang 2 sama dengan 18 gram. Oke, nah kalau misalnya nih soal nomor 2 ya, misal ada wafer ya. Sebuah wafer itu berat bersihnya itu berapa ya? 28 gram. Lalu berat bungkusnya, nah ini kadang-kadang di soal tuh nggak disebutin bruto tara gitu, nggak, dia kata-kata bahasa sehari-hari. Lalu berat bungkusnya itu 2 gram. Tentukan berat brutonya. Ayo, brutonya nih berapa nih? Coba nomor 2. Wah, sudah banyak ngechat. 30, lapar. Oke. 30 ya, benar ya teman-teman. Jadi kan bruto itu rumusnya apa? Bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Netonya kan berat bersihnya 28, berat bungkusnya 2, jadi 30 gram ya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk rumus ini apakah jelas? Yang rumus-rumus yang sebelah kiri ini? Jelas. Oke, saya hapus ya. Nah, ini hapus ini. Bentar ya teman-teman. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan rumus yang ini nih. Tara sama dengan persen tara kali bruto. Maksudnya apa? Misalnya nih, ada sebuah mie instan. Makanan semua ya. Sebuah mie instan ini brutonya 30 gram. Ya. Lalu taranya itu sebuah mie instan brutonya 30 gram. Lalu taranya itu berapa ya?
2% deh. Tentukan berapa netonya. Ayo, jawabannya apa nih? Mie instan brutonya 30 gram, taranya 2%, berapakah netonya? Nah, berapa yuk? (24), benarkah? Ada yang bilang 24, ada yang bilang 29,4. Wow, udah ada 2 jawaban ya. Baru soal ini baru contoh ya, belum ke soal. Ada yang nyebut 15? Oke, berarti ini banyak jawabannya. Sudah mulai goyang ya, benar. Nih ya teman-teman, ini kan mie instan brutonya 30 gram, lalu taranya 2%, tentukan berapa netonya. Nah ini kan kita cari dulu ya, sebenarnya bisa langsung pakai rumus neto sama dengan bruto kurang persentara kali bruto, tapi nggak apa-apa kita satu-satu aja karena saya ingin sharing dari dasar teman-teman. Kita cari dulu nih berat taranya nih berapa ya. Tara itu kan berarti persentara 2% dikali dengan bruto. Brutonya berapa? 30 gram ya. Nah, 2% ini berapa teman-teman? 2/100 dikali 30 ya. Sama dengan, ini nolnya coret. Kan? 6, 2 kali 3, 6. 6 bagi 10 berapa teman-teman? 6/10 itu berapa? 0,6 ya. Benar nggak? 6 bagi 10 berapa ya? Iya, 0,6. Berarti kalau kita mau nyari netonya, neto itu kan bruto kurang ini ya, si tara ini ya. Nah, brutonya berapa? 30, taranya 0,6. 30 kurang 0,6 berapa teman-teman? Nih, saya jabarkan kayak gini. 30 kurang 0,6 kurang. Ini kan sama dengan 30,0 ya. 10 kurang 6, 4. Ini sisa 9. Tadi pinjam 1 di sini, jadi sisanya 2. Komanya tinggal 1. Berarti 29,4 gram ya, bukan 24. Nah inilah yang dimaksud soal dasar tapi mematikan. Makanya kita harus tahu dasarnya. Nah makanya saya tuh selalu kalau teach itu, kalau sharing pasti saya kasih dasarnya. Memang mungkin sebagian orang bilang, ini apa sih soal gampang kok di-share. Nah ini kan sebenarnya kadang kita mengentengkan sesuatu, tapi sebenarnya ini tuh mematikan kalau kita nggak teliti ya teman-teman. Oke, mirip kayak rumus harga diskon ya. Ya bisa jadi Kak Riki. Oke, aman ya? Sip. Berarti kalau udah aman nih, udah mulai ada guncangan angin sedikit, gak apa-apa. Namanya kita belajar ya teman-teman. Pakai rumus kolom biru, boleh. Ini kan, coba ya. Misalnya ini yang ditanya apa nih, Tara. Kalau kolom biru, ini kan netonya harus ini kan yang diketahui persentaranya nih. Tapi ini lebih panjang sih, tapi kalau saya sarankan, kalau untuk nyari kayak gini, ini pakai rumus yang ini aja. Biar teman-teman nggak pusing, ya. Oke, aman, sip. Lanjut ya. Nah, soal nomor 1 nih, teman-teman. Sebuah beras bertuliskan neto 250 gram dan taranya sebesar 25 gram. Tentukan berapa brutonya. Ayo, jawaban nomor 1 apa ini? Soal dasar banget. Dasarnya dasar dari neto ya. DDD dulu. Oke, mantap. Banyak yang sudah menjawab nih. DDD. Oke. Kita bahas aja ya teman-teman. Diketahui netonya 250 gram. Taranya 25 gram ya. Yang ditanya apa? Brutonya. Ya udah, kalau bruto ini apa sih rumus bruto? Bruto sama dengan berat keseluruhan itu kan berarti berat bersih ditambah bungkusnya ya. Nah, berat bersihnya berapa? 250, bungkusnya 25. Berarti totalnya 275 gram. Jadi jawabannya yang delta. Oke? Oh, ini kayaknya soal ini mah nggak ini ya, nggak ada hot shots-nya. Nggak apa-apa. Kita mulai dari dasar ya, teman-teman. Oke. Ini soal ini aman sepertinya. Saya lanjut ya. Nomor 2.
Sebuah ciki bertulis bruto 250 gram dan tara 25 gram. Tentukan berapakah netonya. Ayo, jawabannya apa nih? Ada, Kak Rina, nanti saya share ya. Oke, wah cepet banget ya teman-teman, luar biasa sekali. Jawabannya A, katanya. Mantap. Oke, saya jabarkan. Diketahui brutonya berapa? 250 gram. Taranya berapa? 25 gram. Yang ditanya apa? Netonya. Neto itu apa tadi? Isinya. Isinya. Kalau kita mau cari isi, berarti berat keseluruhan dikurang bungkusnya ya. Berarti neto sama dengan bruto dikurang dengan taranya. Brutonya berapa? 250, taranya 25. Berarti sama dengan berapa? 225 gram. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, aman teman-teman. Nomor 2, badai belum muncul. Ya, ini masih ancang-ancang ya. Masih persiapan. Oke, lanjut. Nomor 3. Sebuah mie instan bertuliskan bruto 200 gram dengan neto 157 gram. Tentukan berapa taranya. Yuk, jawabannya apa nih? Oke, mantap. Lanjut aja ya teman-teman. Jadi ini diketahui. Brutonya berapa? Brutonya 200 gram. Netonya berapa? Netonya 157 gram. Yang ditanya berat bungkusnya. Supaya teman-teman ingat ya, tara itu bungkus gitu ya. Jadi kalau berat bungkus itu sama dengan berat keseluruhan dikurang berat bersihnya ya. Berarti berapa nih berat keseluruhannya? 200, netonya 157. Ini jawabannya berapa teman-teman? 43 gram ya. 200 kurang 157 itu 43 gram. Jadi jawabannya yang alfa. Oke? Aman teman-teman? Aman ya? Oke, aman. Sip, lanjut. Nah, nomor 4. Sudah mulai nih ya. Kita memasuki kawasan kawasan bebas arus badai. Oke, nomor 4. Sebuah tangki berisi cat dengan bruto 80 kg dan taras 7,5%. Tentukan neto dari cat tersebut. Berapa nih? Yuk, jawabannya. Kawasan ada gelombang. B. Benarkah jawabannya B? Ada jawaban lain? Oke. Langsung saja kita eksekusi. Ini yang diketahui apa? Bruto ya. Bruto itu berapa? 80 kilo. Taranya berapa? 7,5%. Ditanya apa nih? Neto. Oke. Berarti ini apa nih? Neto ini apa sih teman-teman? Tadi rumus yang langsung ya. Neto sama dengan bruto dikurangi. Kalau ini persen, si taranya ini dalam bentuk persen, berarti ini pakai rumus yang persen tara ya. Bukan langsung taranya. Karena kita nggak tahu nih 7,5% ini berapa. Makanya diubah dulu. Persen tara dikali berat keseluruhan ya. Brutonya berapa? 80 ya. Persen taranya berapa? 7,5%. Brutonya berapa? 80. Nah, 7,5% kalau kita lihat kasat mata, waduh, 7,5 kali apa nih? Gimana desimal persen kali? Aduh, bingung. Nah, jangan bingung teman-teman. Kita sudah belajar kemarin tentang pecahan istimewa. Kalau 75% itu berapa? 3/4. Kalau tambah koma depannya, berarti bawahnya juga tambah 0. Jadi 7,5% itu bisa kita ganti atau kita rubah menjadi dalam bentuk pecahan, yaitu 3/40 ya. Jadi 7,5% ini kita ganti aja 3/40.
dikali dengan 80 ya. Berarti ini berapa? 80 dikurang, ini tinggal coret ya, ini bagi 2, 3 kali 2 sama dengan 6. 80 kurang 6 itu 74 kilogram. Jadi jawabannya yang bravo ya. Oke, aman teman-teman? Masih satu suara. Oke, ya belum ada badai ya. Masih kencang nih sabuknya nih. Lanjut ya. Nomor 5. Sebungkus terigu yang bermasa 10 kilo memiliki berat bersih 9,9 persentara. Sebungkus terigu tersebut berapa teman-teman? Waduh, ini udah bingung ini gimana, ada koma-koma lagi. Jangan galau, ini pasti bisa dikerjakan. Karena kita sudah belajar ya, kemarin itu di pertemuan sharing sebelumnya kita sudah belajar tentang koma-koma, persen-persen ya. Oke, C, mantap. Jawaban lain? C semua atau ada jawaban lain nggak? Oke, ini kayaknya seragam ya masih ya. Oke. Bahas ya nomor 5. Sebuah terigu bermasa 10 kg. Berarti ini brutonya ya teman-teman. Karena ini sebungkus. Berarti secara keseluruhan dia itu beratnya 10 kilo. Brutonya 10 kilo. Berat bersih berarti apa? Neto. Netonya berapa? 9,9 kilo. Yang ditanya ini bukan cuma taranya, tapi persentase dari si tara ya. Nah, berarti ini jawab. Nah, tadi rumus yang biru tadi, yang tadi ada banyak nanya, rumus biru gimana Kak? Nah, ini kita bahas ya. Jadi, kalau yang ditanya itu persentara ya, berarti ini bisa pakai rumus bruto dikurang neto ya, dibagi dengan brutonya. Karena ditanyanya persen, jadi dikali persen. 100% ya. Brutonya 10, netonya 9,9. Brutonya berapa nih? 10 dikali 100%. Oke. 10 kurang 9,9 berapa teman-teman? 0,1 ya. Dibagi 10 dikali 100%. Sama dengan ini boleh coret ya, ini nolnya 1, coret dengan ini. Sisanya berarti 0,1 dikali 10, berarti sama dengan 1% ya. 0,1 kali 10 berarti nolnya hilang, jadinya 1%. Jadi jawabannya ya Charlie. Oke, aman teman-teman nomor 5? Aman nggak nih? Aman ya? Aman, oke sip. Lanjut. Nomor 6. Dalam suatu kemasan susu tertulis berat kemasan sebanyak 2% dari berat keseluruhan. Jika berat kemasannya sebesar 20 gram, maka berat bersih kemasan susu tersebut adalah, ayo sudah mulai nih, mulai bertingkat soalnya. Yuk dikerjakan dulu teman-teman. Jawabannya apa? Silakan. Ini ada berat kemasannya ini berarti kalau kemasan ini apa? 2% dari berat keseluruhan ini apa? Jika berat kemasannya, kemasan itu berarti apa ya? Coba dijawab dulu. Wah, ada yang jawab B. Ada jawaban lain? Ini baru beberapa yang jawab ya. Baru 4 orang loh dari 150 orang. Oke, B. Baru dikit nih, baru beberapa aja. B, ada jawaban lain. Serius, B. Coba dihitung lagi, teman-teman. Dihitung lagi ya, yang jawab B. Apakah sudah betulkah? Oke. Sip. Oke, langsung aja kita bahas ya, teman-teman. Ini kan yang diketahui, ya. Yang diketahui apa, teman-teman? Persentara. Persentaranya berapa? 2%. Jika berat kemasan, ingat berat kemasan itu ya sama dengan si tara itu sendiri ya teman-teman. Taranya berapa? Bungkusnya 20 gram. Terus yang ditanya, ini apa teman-teman? Berat bersihnya ya. Berarti yang ditanya itu adalah
netonya. Berat bersihnya ini berapa gitu kan. Ya udah, ini bisa pakai rumus yang ini. Tara sama dengan apa yang tadi rumus yang di awal yang berlogo kuning, nggak salah ya. Tara sama dengan persen Tara dikali dengan bruto. Ya. Tara itu berapa? 20. Persen Taranya 2% dikali dengan bruto. Nah, ini kan 20. 2% itu sama dengan apapun dalam bentuk persen itu per 100 ya, dikali dengan bruto. Yang 100 ini, ingat konsep kali silang. Jadi, yang ini pindah ke sini, jadi 2 bruto sama dengan 20 dikali 100 itu berapa? 2.000. Berarti brutonya berapa, teman-teman? 2.000 dibagi dengan 2. Sama dengan berapa? 1.000. Nah, ini baru brutonya. Yang ditanya itu apa? Berat bersih. Berarti yang ditanya netonya ya. Berarti kalau neto, itu rumusnya apa? Bruto dikurang dengan taranya. Brutonya 1.000, taranya 20. Jadi 1.000 kurang 20 sama dengan 980 gram. Jawabannya yang bravo ya. Oke, aman teman-teman? Wah, mantap nih Kak Dini. Kak Santi Yunita. Mantap. Aman ya? Merenam. Bentar, aman? Lanjut, boleh saya lanjut atau ada yang mau nanya dulu? Silakan teman-teman. Aman. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebuah peti berisi telur ayam kampung memiliki keterangan berat bersih 95 kg dan tara 5%. Tentukan berapakah bruto dari peti berisi telur ayam kampung tersebut secara keseluruhan. Lagi-lagi, ini sangat banyak ya, di soal TIU itu biasanya dalam bentuk persen si taranya. Jadi biar apa kita tuh agak harus ada pakai cara sedikit. Wah, mantap nih, ada yang jawab B. Ada jawaban lain kah? Banyak yang menjawab B ya. Oke, luar biasa. Sip. Saya langsung bahas aja ya teman-teman. Jadi, sebuah peti berisi telur ini kan berat bersihnya 95 kg ya teman-teman. Berarti yang 95 kg itu apanya? Netonya. Netonya 95 kg. Persen taranya berapa? 5%. Yang ditanya apa? Brutonya. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini kan bruto itu sama dengan apa teman-teman? Neto ditambah dengan tara. Nah, bruto itu sama dengan netonya 95. Nah, taranya di sini kita pakai rumus yang persen tara dikali dengan brutonya. Ya, sedangkan brutonya belum ada, nggak apa-apa. Nanti kita cari. Ini saya singkat jadi B ya. B sama dengan berapa? 95 ditambah taranya berapa? 5% ya. Berarti 0,05 B. Ya, karena kan 5% itu 5/100 ya, teman-teman. Jadi, ini B-nya kan sama-sama B, boleh dikurang ya. Jadi, dia pindah ke ruas kiri. Jadi, B dikurang 0,05 B itu sama dengan 95 ya. Berarti ini berapa? B itu kan sama dengan 1 ya teman-teman. 1B dikurang 0,05 itu sama dengan 0,95 ya. 0,95B. Berarti sama dengan 95. Oke, di sini ya biar nggak bingung. Berarti B sama dengan 95 dibagi 0,95 ya. Berarti B-nya berapa nih? 0,95 ini kan kalau saya uraikan gini ya. 95/100. Nah, kalau ada kayak gini, itu kan bisa jadi kali. Syaratnya harus dibalik. Jadi 95, tadinya 95/100, jadi 100/95. Ya. Jadi brutonya, ini coret. Jadi sisanya 100 kg. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Oke, teman-teman? Ya, 100 benar. Aman ya? Aman dulu nggak nih?
Kalau ngitungnya begini kelamaan nggak? Sebenarnya kalau kita sudah, ini kan saya keaman negara, ini keaman negara ini siapa ya? Kalisa bukannya? Jadi apa namanya, kalau misalnya ini kan saya sharing itu cara dasarnya ya teman-teman, karena kan tidak semua dari teman-teman itu mungkin ada yang baru mulai belajar TIU, makanya saya ini apa namanya, sharing cara dasarnya. Sebenarnya kalau teman-teman yang sudah mahir ya, mohon izin ini mengulang ke materi dasar, itu bisa aja, langsung aja gitu. Kayak misalnya kan udah kelihatan nih berat bersihnya 95, terus apa namanya, taranya 5%. Berarti kan kalau kita tahu berat bersih itu 100% ya, kalau pakai rumus perbandingan, ini kan rumus dasar ya teman-teman. Jadi kalau kita tahu berat bersih itu 100%, kalau ada taranya 5%, ini kan berarti 95%. 95%-nya itu berapa? 95%-nya itu 95 kilo. Ya, kalau ini pakai cara cepat ya. Terus kalau misalnya yang ditanya 100%-nya ini berapa gitu kan? Nah, berarti ini tinggal kali silang aja ya. Berarti X sama dengan 95 bagi 0,95 sama aja hasilnya 100 kilo. Nah, ini sebenarnya cara logika, cara cepat. Tapi mohon izin ya keaman negara, karena saya di sini ingin sharing materi dasar, jadi saya benar-benar jabarkan secara berinci gitu ya. Jadi saya mohon izin bagi teman-teman yang sudah mahir ya. Kasihan teman-teman ini kan ada juga yang belum ini ya, belum tahu ya dasarnya seperti apa. Oke. Oke, aman ya. Cara cepatnya boleh digunakan apa? Cara perbandingan nih yang saya ini. Tapi takutnya kan, kenapa nih Kak, kok 100 kurang 5? Takutnya kan teman-teman malah bingung. Makanya saya ingin sharing ini ya, sharing apa namanya, dasarnya, oke? Kirain baru tahunya, bukan saya yang bersin ya teman-teman, saya nggak tahu tadi siapa yang bersin ya. Oke, oke aman ya, Mawar, siapa tuh, Mawar, Kak, gimana cara singkat buat gimana cara singkat Bapak? Sebenarnya kalau rumus itu nggak perlu dihafal ya teman-teman, tapi kita tahu, kita pahami ini ya, Kak Mawar. Oke. Apa namanya, kita pahami aja rumusnya itu gimana, biar kita itu nanti nggak bingung. Jadi kan kalau kita tahu bruto itu nih ya, teman-teman nih, kalau teman-teman ini bingung, ih panjang banget sih Kak Santi gitu, ini bisa ya pakai cara cepat ya. Nih saya kasih deh cara cepatnya nih. Ini kan taranya 5%. Yang ditanya itu apa brutonya? Bruto itu kan berarti keseluruhan ya. Berarti kalau keseluruhan itu kan 100% ya, teman-teman. Nih, 100%. Nah, bruto itu kan sama dengan 100%. Karena ini taranya udah 5%, terus yang diketahui berat bersih si neto ini, berarti kan kalau neto ini kan apa rumusnya? Bruto kurang tara ya, sebenarnya bisa aja cepat teman-teman nih ya. Ini brutonya 100, taranya berapa? 5%. Berarti netonya ini 95%. Nah, kalau kita pakai rumus perbandingan, ini kan kita tahu ya 95% ini kan 95 kilo. Yang kita carikan 100%-nya kan. Ya udah, ini tinggal gini aja kali silang. Oke? X sama dengan 95 dibagi 0,95 sama dengan berapa? 100 kilogram. Jadi jawabannya ya berapa? Boleh ya, ini pakai cara cepatnya kayak gini. Oke, teman-teman, aman? Ada Kak? Ada record? Iya, perbandingan senilai. Betul, Kak Novia. Kak Nia, ada recordnya nanti saya share ya. Oke, aman ya teman-teman? Saya boleh lanjut belum? Atau ada yang masih bingung? Yang nomor 7 nih. Oke teman-teman, lanjut nomor 8 ya. Nah, nomor 8, ini kan tadi teman-teman pengen cara cepat ya. Udah saya kasih cara cepat aja ya. Mohon izin bagi teman-teman yang dari dasar, gak apa-apa ya. Saya yakin teman-teman pasti sudah tahu ya dasarnya, jadinya ini kita langsung cepat aja ya teman-teman sesuai request. Nah ini kan brutonya itu berapa teman-teman? 50. Sebentar saya ulangi.
Nah, ini kan brutonya ini 50 ya, teman-teman. Bruto itu kan berapa? 100%-nya kan? Nah, berarti kita tulis deh 100%-nya itu 50 kilo. Nah, karena taranya ini 2%, berarti kita tahu bahwa netonya itu berarti 100% ya. Ini saya rinci di sini. 100% kurang 2%. Berarti netonya berapa persen, teman-teman? 98% ya. Berarti di sini netonya 98%, ini berapa gitu kan? Karena ini kan perbandingan senilai ya, karena semakin sedikit persennya, maka isinya juga semakin sedikit. Oke. Jadi ini tinggal kali silang aja. X sama dengan 98/100 dikali dengan 50 ya. Berarti ini berapa nih, teman-teman? Ini kan bagi 51 bagi 52. 98 bagi 2 berapa, teman-teman? 49 ya. Oh, ternyata si Paromi ini membalai terigunya ini kan bukan 50 kilo, tapi berat bersihnya itu 49 kilo. Dan harganya itu 490.000. Berarti kalau kita mau tahu harga belinya, itu kan berarti berapa? 490.000 dibagi dengan 49. Berarti berapa nih? 10.000 ya. Oh, ternyata harga belinya nih 10.000 si Paromi ini. Terus habis itu kan dia dijual berapa nih? 11.000. Berarti kan artinya dia untung ya, teman-teman. Berarti kalau 11.000 itu dikali dengan 49, ini berapa? 49 kali 11 itu 539 ya. Benar nggak sih? 49, 9, 13. Ya, betul ya. 539 ya. Nah, karena harga belinya 490, lalu dia harga jualnya 539, berarti untungnya itu kan kemarin sudah kita belajar ya, teman-teman. Untung itu adalah harga jual ya, harga beli ya. Harga jualnya 539, harga belinya berapa? 490. Jadi, dia untung berapa? 49.000 ya. Jadi, jawabannya yang alfa. Oke, teman-teman, apakah aman? Iya, betul, Kak Dini. Boleh, gitu juga boleh. 1.000, 11.000 kurang 10.000 kali 49 boleh. Oh, oke. Oke, aman ya, teman-teman? Lanjut ya. Nomor 9. Suatu kue kemasan memiliki taraf 40%, yaitu sebesar 20%. Neto satu kemasan itu adalah, silakan dijawab teman-teman, nomor 9. Oke, banyak yang sudah menjawab ya. D, 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 D. Teman-teman di sini azan, saya izin dengarkan azan sebentar ya. Silakan kalian teman-teman ini ya, jawab ya, silakan.
Oke, teman-teman. Lanjut ya. Ini taranya 40%, terus dia 20 gram. Yang ditanya netonya. Oke. Kalau tara 40%, ya teman-teman. Ini taranya 40% kan. Itu berapa? 20 gram. Berarti netonya berapa persen? Kalau ada tara 40%, berarti netonya berapa? Kan bruto itu 100%-nya. Berarti kalau netonya berapa, teman-teman? Bruto dikurang tara ya. Brutonya 100%, taranya berapa? 40%. Jadi netonya berapa, teman-teman? 60. Ini sebenarnya nggak usah saya uraikan yang sebelah kanan ini, teman-teman harus langsung bisa ngeliat ya. Ketika taranya 40%, ya netonya berarti 60%-nya, gitu kan. Bisanya gitu ya. Ini saya detailkan aja, takutnya nanti teman-teman bingung, kok netonya 60% dari mana? Nah, dari si bruto ini dikurang si tara ya, teman-teman. Berarti di sini netonya 60%, berapa gitu kan? Perbandingan senilai 40% kali X, 40/100 dikali X sama dengan 60/100 dikali dengan 20 gram. Nah, ini kan sebenarnya itu bisa kita coret yang 100 ini ya, teman-teman. Nah, jadinya sisanya 40X sama dengan 6 kali 2, 12, nolnya 2. Berarti X sama dengan 1200 dibagi dengan 40 sama dengan berapa? 30 ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, ya benar Kak Sipeni. Kabertila. Mantap. Duh, ya betul. Lanjut ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum saya lanjut nih? Silakan teman-teman. Tadi masih ada yang jawab B ya. Jadi kalau B itu brutonya ya. Kalau B itu 100%-nya. Oke, lanjut. Boleh? Atau ada yang mau nanya dulu? Silakan. Lanjut ya. Tip nomor 10. Ryan membeli 20 karung buah naga nih dari seorang petani yang total beratnya adalah 1.000 kilo dengan tara 5%. Ryan membeli buah naga tersebut dengan harga 9.500.000 dan dijual dengan harga 12.000 per kilo. Maka berapa keuntungan yang diperoleh Ryan? Ini juga nih, yuk. Gimana yuk? Nomor yang ini. Coba dijawab dulu teman-teman. Oke, baru satu orang yang jawab. Ayo semangat teman-teman. Semangat. Rp16.000. Santi ke unmute. Ya Allah,
Mohon maaf teman-teman, saya kan mute ya, guys. Mohon maaf teman-teman. Oke, aduh tadi saya ngomong berarti nggak kedengeran. Saya ulangi ya. Aduh ya Allah. Nah ini kan teman-teman ada 1000 kilo. Ya, 1000 kilo itu 20 karung. Terus beratnya itu 1000. Berarti ini tuh total berat itu brutonya. Brutonya 1000, berarti 100% itu 1000. Ya, berarti kalau taranya 5% kelihatan ya netonya 95. Langsung aja nih cara cepatnya langsung aja. Ini X kali bilang. X kali 100% X. 95 kali 1000. 95 per 100 dikali 1000 teman-teman. Jadi jawabannya ini berapa? Mencoret. Nolnya sisa 1. Jadi 950 kilo. Oke, ternyata harganya itu 950 kilo. Nah, kalau misalnya kita mau tadi nih yang cara cepat teman-teman, ini kan 9.500.000. Kalau dibagi dengan 950 kilo, kita tahu harga belinya ya teman-teman. Harga belinya jadinya berapa? Ini coret, sisanya 4, berarti 10.000. Nah, 10.000 ini harga belinya. Karena harga jualnya 2.000, berarti untungnya udah kelihatan 2.000 per kilo ya. Berarti 12.000 dikurangi 10.000. Jadi untungnya 2.000 ya. Nah, untungnya 2.000 dikali totalnya dia berapa? 2.000 dikali berapa teman-teman? 950 kilo ya. Berarti untung sama dengan 2.000-nya kali 950 kilo. Sama dengan berapa? 1.900.000. Jadi untungnya adalah yang alfa. Oke, aman teman-teman? Ya, betul Kak Adis. Jawabannya A ya. Ada yang mau nanya nggak? Atau udah jelas? Jadi cara cepatnya gitu ya, nggak perlu pakai rumus-rumus yang tadi, karena tadi teman-teman ada yang bingung pakai rumus, jadi kita pakai perbandingan aja, karena kita sudah belajar perbandingan sebelumnya ya. Oke, aman ya. Harus memahami soal dulu. Ya, betul Kak Teca. Kak boleh ulang soal nomor 7? Ada. Boleh silahkan Kak, kalau yang mau sholat. Sebentar ya Kak Novia, kita ke soal berikutnya dulu ya. Nah, nomor 11. Seorang pemilik toko online akan menjual botol-botol parfum kepada pembeli. Diketahui berat kotor satu botolnya itu 61 kilo dan berat bersihnya 50 kilo. Jika pemilik toko online memberikan harga 4.000 per kilo, uang yang akan diterima pemilik toko online tersebut jika dia menjual botol parfum sebanyak 100 botol adalah, ayo dijawab dulu nih teman-teman. Nah, ini tuh berarti dia nih pengen jual bungkusnya ya. Pengen jual bungkusnya. Ya, boleh. Kak, siapa nih? Kak, yang mau sholat ya. Kak Hasmia, YouTube saya Santi Alkohar Family ya, Kak Hasmia. Oke, nomor 11. Silahkan teman-teman. Belum ada yang jawab ya. Ini yang akan diterima ini adalah 4. Ini tuh berat si botolnya ya. Jadi yang mau dijual tuh botolnya, bungkusnya. Ya. Coba. Wow, jawabannya banyak yang B. Hai, B. Sip. Lanjut ya, kita bahas teman-teman. Ini kan berat kotornya itu 61 nih. Berat bersihnya berarti berat si parfumnya 50 kilo. Berarti kalau berat si botolnya doang, itu bungkusnya doang, berarti netonya kan tinggal 61 kurang 50 aja. Ini kan berarti 11 kilo. Oh, ternyata berat botol parfumnya ini ada 11 kilo ya. Nah, terus dia mau jual 100 botol, berarti jumlahnya ya, jumlah uangnya itu berarti 11 kilo dikali ada 100 botol ya, 100 botol dikali harganya berapa per kilo? 4.000. Berarti ini berapa nih? 11 kali 100, 1.100 kali 4, 44. Ada nolnya 5, jadi 4.400.000. Jawabannya adalah yang bravo. Aman nggak nih, teman-teman? Nomor 11. Oke. B, betul. Ya. Oke, aman. Kak Novia tadi nanya nomor 7. Sebentar ya, teman-teman. Saya back dulu. Oke, nomor 7.
Saya ulangi ya, Kak Novia, teman-teman mohon izin yang sudah paham tadi, saya ulangi karena ada yang masih belum paham. Ini kan berat bersihnya ya, netonya itu 95 kilo. Taranya itu 5%. Yang ditanyakan berat keseluruhan. Berat keseluruhan itu berarti 100%-nya. Nah, sedangkan di sini neto itu kan berarti 100% kurang 5%, berarti berat bersihnya itu ada berapa persen? 95%. Jadi ketika ada tara 5%, netonya 95. Dari mana? Dari 100% berat bruto dikurang taranya. Berarti kan ini 95% ini berapa, teman-teman? 95 kilo. Ya, yang ditanyakan brutonya, berarti yang ditanya 100%-nya. Nah, ini berapa gitu kan? Ini bisa pakai rumus perbandingan ya, teman-teman. Kali silang aja. Jadinya ini X dikali 95 per 100 sama dengan 100% itu kan 1. 1 dikali 95 itu 95. Berarti X 95X sama dengan ini boleh kali silang ke sini jadi 9.500. Jadi X sama dengan 9.500 bagi 9 itu 100 kilo. Itu ya, Kak Novia, apakah jelas? Bentar ya, teman-teman. Iya. Nomor 2 mau SS. Boleh, sebentar ya. Silakan Kak yang mau SS nomor 2. Mohon maaf. Nah, ini, silakan. Kak Tika ya. Oke. Sama-sama, Kak Novia. Lanjut ya, nomor 8 katanya. Boleh. Nih, nomor 8, silahkan. Udah, Kak. Oke. Oke, sebentar ya. Saya lihat. 11K dapat dari mana? Nomor 8. 11K dapat dari soal ya. Pak Romi menjual kembali dengan harga 11.000. Gitu ya, Kak. Kak Nina. Oke, siap. Udah ya? Ada lagi nggak, teman-teman? Udah ya? Boleh saya lanjutkan? Sama-sama, ketika lanjut. Sip, lanjut ya. Oh, ternyata sudah selesai, teman-teman. Hanya ada 11 soal. Oke, udah jam 12 lewat juga ya, teman-teman. Mau isoma ya? Oke, teman-teman. Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf ya jika dalam penyampaian saya terlalu cepat atau masih terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat ya, dan kita bisa lulus CPNS 2021. Sama-sama, Kak. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Saya Santus Menti, mohon izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.